Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lombok TV, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Umat Islam memiliki dua tujuan hidup. Atau kalau saya balik kalimatnya, tujuan hidup umat Islam ada dua. Yang pertama adalah jangka pendek, fid dunya hasanah. Dan yang kedua adalah jangka panjang, fil akhirati hasanah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah merupakan tujuan utama bagi setiap orang Islam. Tapi tentu untuk mencapai sebuah tujuan kita harus memiliki alat. Sama seperti ketika kita ingin naik loteng, maka kita membutuhkan tangga untuk bisa naik ke atas loteng itu. Lantas apa alat untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan untuk mencapai kehidupan di akhirat itu? Surah At-Taubah ayat 111 menjawab, bi amwalikum wa anfusikum, yaitu dengan harta dan dirimu. Harta adalah segala sesuatu yang kita kuasai, baik itu berbentuk uang, emas, kebun, ternak, dan lain sebagainya. Sedangkan anfus itu apa yang ada pada diri kita sendiri, yaitu kekuasaan, kemampuan kita berpikir, dan berbagai macam solusi-solusi yang kita tawarkan. Jadi, setiap apa yang kita usahakan dengan cara yang halal, itu semua hanyalah sebuah alat. Maka jangan kita balik menjadi sebuah tujuan. Dalam kondisi saat ini, di mana masyarakat dunia, tidak hanya Indonesia, terlebih lagi tidak hanya masyarakat NTB, tetapi secara mendunia telah disibukkan dengan sebuah wabah yang disebut dengan virus corona. Banyak kejadian-kejadian yang menyedihkan, terutama para mustahik, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan satu bantuan, semakin terpuruk kehidupannya. Betapa tidak, penghasilan mereka semakin jauh dari harapan. Bahkan sama sekali mereka tidak mengharapkan itu semua. Bagaimana mereka ingin mendapatkan sebuah cita-cita, bagaimana mereka ingin mendapatkan sebuah tujuan hidup mereka, kebahagiaan itu, sedangkan alat itu tidak mereka miliki. Maka disitulah fungsi lembaga amil zakat. Lazismu lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah dalam kondisi seperti saat ini harus betul-betul dengan sungguh-sungguh untuk berperan aktif menjadi garda terdepan membantu para mustahik. Jangan sampai mereka terpapar oleh virus corona atau COVID-19, apalagi mereka harus kemudian jatuh karena ketidakmampuan ekonomi mereka. Kaum muslimin, pemirsa Lombok TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai bagian daripada masyarakat, lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah harus pandai-pandai, harus lebih kuat, harus lebih selektif, harus lebih mumpuni untuk mampu menjadi penopang bagi kehidupan mustahik itu sendiri.
tentu kita berharap dukungan para agamia. Tentu juga kita berharap pada orang-orang yang memiliki kemampuan lebih untuk dapat mempercayai lazismu sebagai tempat untuk menyalurkan zakatnya. Insya Allah dengan zakat itu para agamia terselamatkan, hartanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita pun akan menjadi lebih stabil, karena memang fungsi daripada zakat itu adalah kaila yakuna dulatan bainal agamia, supaya tidak ada kesenjangan yang begitu jauh antara kehidupan si papa, kehidupan orang-orang yang kurang beruntung dengan orang-orang yang kaya. Pemirsa Lombok TV, Soimin dan Soimat rahimakumullah. Maka dari itu, tentu kita semua harus bekerja keras dalam kondisi seperti ini. Masyarakat tidak boleh kemudian mengedepankan egonya masing-masing, tetapi harus saling bahu-membahu, hidup bersama, mentaati seluruh apa yang menjadi protokol dalam kehidupan di musim atau di wabah sekarang. Pemirsa Lombok TV, Soimin dan Soimat rahimahullah. Maka sekali lagi ingin saya pertegas, dalam situasi dan kondisi wabah saat ini, maka yang harus kita upayakan, yang harus kita tingkatkan adalah kesolehan sosial kita. Semangat berbagi, semangat saling bantu-membantu, semangat saling tolong-menolong, saling menyelamatkan antara satu umat dengan umat yang lain sangat dibutuhkan. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, kalimat atau kata-kata yang berhubungan dengan zakat, infak, sedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang terlantar, tidak kurang dari 115 kali. Itu artinya apa? Itu artinya betapa sesungguhnya kesolehan sosial itu tidak kalah penting daripada kesolehan pribadi. Ingin kita juga bagaimana kesolehan-kesolehan pribadi ini mampu diterjemahkan dalam kehidupan kita dalam bentuk kesolehan sosial. Misalnya, kita yang sudah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, sujud kita sudah bagus, sudah mampu melaksanakan ibadah haji, bahkan hajinya 3-4 kali. Kita mendorong semuanya ini untuk diterjemahkan dalam kehidupan sosial dalam kondisi pandemi seperti saat ini, supaya kita sekali lagi ingin saya pertegas, mari kita saling bahu-membahu. Sekali lagi saya berharap kepada lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah untuk betul-betul mampu mengayomi, mampu mengangkat harkat dan martabat para muzaki dengan menyalurkan zakat infak sedekahnya kepada mustahik, sehingga para mustahik pun dapat terangkat kehidupannya dalam kehidupan yang lebih baik. Demikian, mudah-mudahan ceramah singkat ini memberikan manfaat buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan seluruh umat dari wabah yang kita alami saat ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.